kufur dan memeranginya atau membunuhnya adalah amalan kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dina hadis ieu memuat dua larangan. Yang pertama larangan mencela, menghina, merendahkan sesama muslim. Dan yang kedua larangan untuk memerangi dan membunuh sesama muslim. Nah, mencela sesama muslim hukumnya sepakat, Bu. Para ulama, ijma para ulama sepakat mengatakan hukumnya haram. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan bahwa sudah menjadi kesepakatan para ulama ijma bahwa hukum mencela, menghina atau mengolok-olok sesama muslim itu haram hukumnya. Coba Bu, perbuatan haram hanya kedah didukung atau nabi kedah dianggapkan gitu ya. Kemudian ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa mencela sesama muslim itu perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah dengan amalan kefasikan. Jadi perbuatan fasik itu adalah perbuatan dosa besar. Nah, ini disampaikan oleh Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Ataitami atau Nabi ulama anu sanesna mengingatkan nyata Syekh Muhammad Amin Al-Shinkiti. Jadi haram, termasuk dosa besar mencela sesama muslim. Bayangkan dosa besar. Nah sekarang apa itu mencela sesama muslim? Di dalam hadis ini kan Nabi menggunakan kata sibabun. Sibabun mencela. Di dalam bahasa Arab itu mencela itu ada 3 kata. Kamari gini nya ayana tuh sabun itu ditasdid, Bu. Bahna sabun. Anu kadua sibabun, anu katilu naon, Bu? Gibah. Dan ketiga, sifat merendahkan ini punya ciri khas masing-masing. Yang pertama, sabun misalnya. Sabun itu mencela, menghina sesama muslim di hadapan orangnya. Dan memang aibnya ada begitu. Misalnya, hidung, dan memang si budak teh hidung gitu, kok. Hidung. Nah, gitu. Dan memang aibnya ada, memang orangnya hitam. Ini termasuk kategori sabun, menghina di hadapan orang. Yang kedua sibabun, yang dikatakan dalam hadis tadi. Kalau sibabun itu mencela, menghina sesama muslim di hadapan orangnya, baik ada aib ataupun tidak. Jadi perontalannya, Bu. Budak-budak disebut hidup gitu. Nah ini sibabun itu baik itu ada airnya ataupun tidak, tapi di hadapan orangnya. Anu katilu gibah. Gibah mah mencela orang lain di belakang. Tewanian emang bisa nanti ngomongkeun we gitu. Tapi mencela, menghina. Tapi di belakang, bukan di hadapan orangnya. Baik sabun, sibabun ataupun gibah, semuanya hukumnya haram. Kenapa? Karena menyakitkan. Kalau ibu kalau orang gaduh rarai bodas, pernah disebat hidung. Jadi hati itu, Bu. Atau nabi nu hidung lah. Gaduh kulitnya hidung disebut bodas. Jadi hati mah. Nah itu, Bu. Jadi sabun, sibabun, gibah, tiru-tiruanana hukumnya haram. Kenapa? Karena menyakitkan hati.
Kemudian biasanya orang mencela itu kan ada medianya, bukan marinya. Terus dijelaskan, nah mediana. Jadi orang mencela itu ada mediana. Medianya itu bisa berupa IQ kamarinya. Nah, Ibu. Kemudian IQ itu kecerdasan, kemudian fisik, status sosial. Itu yang menjadi media. Biasanya kalau kecerdasan Bu, orang diolok-olok itu anu kumaha Bu? Anu bodoh nu pintar. Anu bodoh nu pintar. Anu bodoh. Misalnya orang mengatakan kepada orang yang bodoh, bodoh. Tekan mencela. Dasar bodoh. Atau nabi tolol. Dasar tolol. Tidak boleh. Apalagi kemarin gitu. Goblok. Nah, gitu. Ini jelasnya apa? Itu jelas. Ini tidak boleh. Itu termasuk kategori sibab. Bisa juga kategori sabun. Karena mencela di hadapan orang. Atau kita katakan, hei dungu. Nah biasanya dia masih iya Bu, di TV mah si Rocky Bu. Kas nate dungu itu tidak boleh. Seorang muslim itu berbeda mana nama kafir Bu. Ini mah diucapkan oleh seorang yang punya pengaruh. Itu yang sangat disayangkan itu. Yang berilmu. Oleh seorang guru kepada muridnya, oleh seorang kiai kepada santrinya, atau lebih oleh seorang dai kepada para muslimnya. Dilakukan oleh orang biasa saja tidak boleh, apalagi ini yang dilakukan oleh orang yang sangat berpengaruh. Baru jabatan nih Bu, sampai jabatannya gitu. Itulah. Jadi Allah membuka bagaimana menghina orang itu kemudian dibukakan riwayat kerja. Kita hebat dihina. Jadi sangat disayangkan. Makanya betul kalau Indonesia ini sedang krisis adab. Krisis adab. Sudah geningan para dai lagi gitu. Para habaib geningan Bu ketika mengkritik pemerintah bebeakan dengan kata-kata yang kotor. Padahal tidak boleh seperti itu. Padahal penguasa kita orang muslim bukan orang Islam. Itu diantaranya Bu. Jadi medianya itu yang pertama adalah kecerdasan. Ini sering menjadi bahan olok-olok. Yang kedua kemudian merendahkan fisik. Kemarin yang sudah dijelaskan Bu. Misalnya fisik itu warna kulit Bu. Nah biasanya yang menjadi olok-olok itu warna kulit lawan Bu. Anu itu. Ayo bodas tara Bu. Darah. Mulai. Nah, jadi warna kulit hitam ini yang menjadi sering bahan olok-olok orang, bahan celaan. Bahkan di dunia persepak bolaan juga belum ada pemain hidung di sebuah rasis. Itu sering terjadi di dunia apa saja. Kemudian fisik itu hidung. Kan hidung teh aya nu mancung, aya nu Yang mancung kalau bet. Ari mancung mah. Mancung ka keluar SMA. Mancung ka ajero. Itu sering menjadi bahan olok-olok, bahan hinaan. Kemudian postur tubuh. Air naik, air jangkung. Padahal Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa mengolok-olok itu, memperolok-olok baik itu warna kulit, postur tubuh, itu termasuk perilaku jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu biasa kalau sudah memperolok-olok warna kulit, memperolok-olok fisik itu sudah biasa di kalangan bangsa Arab. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, pernah beliau ditegur oleh Rasulullah karena mengatakan kepada pembantunya begini Bu, "Hai budak namanya, hei anak wanita hitam." Nah, begitu Bu.
dilontarkan oleh Abu Dzar kepada pembantunya. Apa respon Rasulullah? Ya Abu Dzar, a'yatuhu bi ummi. Wahai Abu Dzar, apakah kamu merendahkan pembantumu, budakmu itu dengan menghina ibunya? Jadi Abu Dzar itu mengatakan kepada pembantunya apa tadi? Hei, anaknya wanita kita, ditegur Nabi. Apakah engkau merendahkan budakmu itu dengan menghinakan ibunya? Kemudian inna kamurun fika jahiliyah. Sungguh kamu itu masih punya karakter jahiliyah. Nah, karakter jahiliyah itu seperti itu, merendahkan, menghina. Maka ditegur Abu Dzar. Tetap pembantu. Apalagi kalau kita lakukan kepada anak kita, suami kepada istri, atau Nabi istri kepada suami. Misalnya omongannya subur bu, istri teh dikatakan apa bu? Hei, gemerot misalnya, tidak boleh. Ini seorang suami kepada istrinya tidak boleh. Kalau pembantu tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang berada di ring satu itu tidak boleh. Kita kepada anak itu tidak boleh. Suami kepada istri, ada Nabi istri kepada suami. Kepada orang tua apalagi itu. Kemudian yang ketiga, merendahkan status sosial. Misalnya katakanlah, hei kere, abang kere, orang itu miskin. Atau Nabi, hei melarat. Nah, itu pemikap kerupuk kumaha. Kerupuk melarat. Dari dia itu sebagian enggak sesama muslim sedekah kerupuk punya. Saya kan kerupuk melarat ini. Kalau digoreng nanti nama-nama bu. Itu tidak boleh. Ada lagi dasar mana mah kampungan, itu tidak boleh. Awalnya orang itu datang dari kampung kemudian mana mah kampungan bisa itu tidak. Dasar orang kampung ya. Merendahkan benar. Inilah luar biasanya hadis lagi itu mengatakan sibabul muslim busuk. Mencela, menghina, memperolok-olok sesama muslim itu termasuk amalan kefasikan, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Walaupun misalnya hinaan itu dalam koridor misalnya lalu lelucuan sehingga tukang lawak punya itu tidak boleh. Walaupun kita bercanda saja tidak boleh, apalagi menghina. Betul. Makanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhunna. Jadi kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lainnya. Boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Jadi sudah jauh-jauh hari Allah mengatakan tidak boleh kita saling menghina. Ayat yang parah kok. Menghina orang dengan kata-kata binatang itu lebih parah lagi. Misalnya dengan kata nama bu, itu bahasa. Anjing. Ya, dengan kata-kata anjing, bu, monyet, nanti bu, babi, nanti kebo, kayak gitu. Ngomongkan sarawal dasar psikopo, itu tidak boleh. Ini lebih parah lagi. Jadi menghina orang dengan kata-kata binatang. Bahkan kemudian boleh jadi misalnya kita menghina itu bukan masalah IQ, masalah fisik, kemudian masalah status sosial. Bahkan kita tidak boleh menghina dengan
perbuatan dosa seseorang. Barudak ayeuna tuh Bapak tuh isu. Seperti itu kan Bu. Ada Kebiasaan. di wartosan matos Bu, ada itu. Di payunan abi oge ongka bade ngaraos tapi nganyariosna. Si goblok lagi. Apalagi ketika orang menghina dengan perbuatan dosa. Lampu. Jadi maksud menghina dengan perbuatan dosa itu begini. Misalnya ada orang mencuri punya, padahal orang lain tidak tahu. Bahkan mungkin dia mencuri itu karena memang dia butuh. Lalu kita katakan kepada orang tersebut, "Hei, maling." Nah, itu tidak boleh. Atau tapi kepada orang yang suka keluyuran malam ya Bu. Buku malam, PTS intinya Bu. Dengan kata-kata, "Hei, bejina, hei si lonte." Itu tidak boleh. Jadi begitu agungnya ajaran Islam itu. Jadi nu jelek ya. Jadi luar biasa. Jadi dalam ajaran Islam itu aib itu bukan untuk diumbar, tapi harus ditutup. Dalam hadis disebutkan wa man satarul musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan tutup aibnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Jadi jangan pula kita mencela kepada sesama muslim walaupun dia punya masa lalu yang hitam, masa lalu yang kelam. Atau kali gitu mesti diantepkeun wae. Tidak, kita perbaiki tapi jangan mencela gitu. Bukan untuk diumbar aibnya. Jadi diperbaiki itu bukan diumbar aibnya. Didekati kemudian dinasihati. Jadi dinasihati dengan cara yang baik. Imam Malik mengatakan ada dua jenis manusia kata beliau. Yang pertama, ada orang yang tidak punya aib, atau nabi aib nanti sedikit, tapi dia sering mengorek-ngorek aib orang lain. Jadi orang tidak punya aib, atau nabi aibnya sedikit, tapi sering mengorek-ngorek aib orang lain, maka dia dihukum oleh Allah, kata Imam Malik. Maka begitu satu kali dia berbuat aib, maka aib itulah yang akan terkenal sepanjang zaman. Ini bahaya mengorek-ngorek aib orang lain itu. Sekali orang berbuat aib, maka aib itulah yang akan terkenal sepanjang zaman. Itu sebagai hukumannya orang yang sering mengorek-ngorek aib orang lain. Tapi yang kedua kata Imam Malik, ada orang yang aibnya banyak, tapi dia tidak suka mengorek-ngorek aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya itu walaupun banyak, sehingga orang tidak tahu. Padahal aib orang itu banyak. Orang seraina tuh seueur Bu, atau seueur ngomongkeun batur semua punya. Apa aib orang teh banyak tapi ngomongkeun batur wah. Iya mah naon terlalu. Jadi aib orang lain itu bukan untuk dibiarkan, tapi ditutupi untuk kita, kemudian kita nasihati. Nah itu mencela sesama muslim. Jadi mencela sesama muslim itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Sekarang pertanyaannya, kalau mencela orang kafir hukumnya apa hadis nama? Mencela sesama muslim. Sekarang kita mencela non muslim, mencela orang kafir. Bagaimana? Ya tergantung kafir naon. Kan kafir teh aya tilunya, kamari dijelaskan aya kafir naon Bu? Siji kafir jinni, dua kafir muahad,
3 kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang jelas-jelas memusuhi kaum muslimin. Sedangkan kafir jinni dan kafir muahad itu adalah orang kafir yang memang berada dalam lindungan kaum muslimin. Jika orang kafir dikurangi itu, jadi bersatu berbaur dengan kita, itu kafir jinni namanya. Kata Nabi kafir muahad. Bagi kafir jinni dan kafir muahad jelas hukumnya tidak boleh. Tapi untuk kafir harbi hukumnya tergantung oke. Tergantung ayat manfaat nanti gitu. Ayat maslahat nanti. Kalau ada maslahatnya silakan. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ayat prakteknya, ayat contohnya. Contohnya ketika Rasulullah mengepung Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kabilah Yahudi yang memusuhi Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika berperang dikepung, Rasul mengatakan begini, Bu. Ya ihwatal kiradah wal khanazir. Hei saudaranya monyet. Hei saudaranya babi. Mencela bukan? Mencela. Tapi dipraktikkan Rasulullah kepada kafir harbi. Kenapa? Karena ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Supaya mereka gentar begitu, lawan perang gentar. Jadi disebutkan ya ikhwanal kiradah wal khanajir, sehingga mereka gentar. Itu boleh dilakukan kalau memang ada ayat maslahatnya silakan. Tapi upah minta ayat maslahatnya jangan. Dan ini diperhatikan juga oleh Rasulullah dalam hadis Siti Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ketika Rasulullah kedatangan orang-orang Yahudi, dalam hadisnya disebutkan istadana rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi bertamu. Kalau disebut itu. Faqalu, kemudian mereka mengatakan assalamualaikum. Namun assalamualaikum tanya. Ayah naon dibuang. Assalamualaikum. Ayah lah. Atau sebentar. Asam itu racun. Kemudian bahasa ki kurang ki. Mampus ya marane. Gitu. Coba Bu, ada orang bertamu, matrok, pantok. Assalamualaikum. Mampus marane. Si kumaha perasaan orang mending gitu kan. Itu kan ungkapan penghinaan, ungkapan ejekan. Mampus kalian. Apa jawaban Nabi? Wa'alaik. Sama-sama. Ini Nabi mah kita, Bro. Ketika orang mengatakan mampus kamu, sami-sami. Faqalat Aisyah mendengar ucapan tersebut. Aisyah mah beda aku dengan Nabi. Aisyah mengatakan bal alaikumussalam wa la'nah. Tidak. Justru kamu yang mampus, kamu yang dilaknat oleh Allah. Aisyah mah begini apa? Ditambah, kamu yang mampus, kamu yang dilaknat oleh Allah. Ditegur pun Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai kelembutan dalam segala hal. Mencoba orang ucapan mana ulah itu. Karena Allah itu mencintai kelembutan. Jadi apa yang diucapkan oleh Siti Aisyah itu kasar. Maka Aisyah mengatakan, alam nasma maqal. Apakah kau tidak mendengar tadi orang Yahudi mengatakan apa kepada kamu? Harus mengatakan qad qultu wa alaikum. Apakah kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Aku katakan wa alaikum. Sama-sama. Jadi cukup kan?
Kalau memang tidak ada manfaatnya, sama-sama. Ayo doa Rasulullah diijabah malu. Dijabah. Ayo orang Yahudi. Jadi mana merugi bu? Orang Yahudi itu. Orang Yahudi mendoakan dengan Assalamualaikum. Cek Rasul teh sama-sama malah mau gitu. Iya mah diijabah, iya mah henteu. Jadi nurugi saha? Orang Yahudi. Hadirin di waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir. Jadi kepada orang kafir jinni atau kafir muahad itu disamakan dengan sesama muslim. Kita tidak boleh menghina dan mencela mereka. Kepada kafir harbi juga tergantung. Kalau memang ada maslahatnya silahkan, tapi kalau tidak ada maslahatnya jangan. Jadi disinilah apikna Nabi teh gitu bu. Ketika menghadapi orang-orang Yahudi tehnya, jadi tesaruana. Lamun saruana mau. Jadi Nabi itu luar biasa bagaimana akhlak beliau itu kepada orang Yahudi. Lamun memang itu aya manfaatnya. Begitu. Ulang saruana gitu jeung orang Yahudi. Nah, ini dilakukan oleh Siti Aisyah, oleh Rasulullah kepada orang Yahudi. Apalagi kalau kita lakukan kepada sesama muslim, itu lebih tidak boleh lagi. Kemudian Nabi mengatakan hadis yang selanjutnya, ini yang belum dibahas, wa qitaluhu kufrun. Memerangi atau membunuh orang muslim itu adalah amal kekafiran. Jadi orang yang memerangi dan membunuh sesama muslim terus jatuh nanti kafir. Tapi kafir naudzubillah bu, begitu. Dan ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti ada orang membunuh, sudah dicap kafir. Khalidina fiha. Nah, membunuh sesama muslim adalah perbuatan keji, jelas sebenarnya. Jadi kejahatan berat, sehingga dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, surat mana bu? An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'nah wa 'ada lahu 'adaban 'alima. Kata Allah, dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ada 4. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Misalnya apa? Sengaja itu ya, berkelahi, bertengkar, kemudian saling membunuh. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada orang bertengkar, dua-duanya mau perang, anu kahiji dibunuh, anu kahiji kaduana membunuh. Apa kata Nabi? Dua-duanya juga akan masuk neraka. Para sahabat, Allah, kalau orang yang membunuh saya setuju, dia masuk neraka. Tapi ini yang membunuh gimana? Kata Nabi, dua-dua naga bakal masuk neraka karena niatnya sama. Niatnya ingin anu ieu mah kapiheulaan. Nah gitu bu. Jadi niatnya sama, ingin membunuh. Jadi barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya 4. Yang pertama yaitu Allah balasannya adalah neraka jahanam. Fajaza'uhu jahannam. Ini hiji. Jadi orang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Anu kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Jadi akan mendapatkan murka Allah anu kedua. Wa la'nahu,
dan akan mendapatkan laknat. Dari siapa? Allah. Dari Allah. Yang keempat, wa'ada lahu 'adzaban 'azima, serta disediakan azab yang besar. Makanya kenapa membunuh itu termasuk perbuatan keji, karena Allah mengancam dengan 4 balasan tadi. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa nyawa seorang muslim itu sangat berharga dan sangat terhormat. Sampai Nabi mengatakan la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatlil muslimin. Jadi musnahnya dunia, kata Rasulullah, itu lebih ringan di sisi Allah. Dari apa? Daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi hancurnya dunia, musnahnya dunia ini, itu masih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Jadi bagaimana terhormatnya nyawa seorang muslim. Terus di hadis lain, hadis riwayat Tirmidzi, sami Ibu. Lau ana ahlas sama wa ahlal ard istaraku fi dammi mu'minin la kabahumullahu fil nar. Kata Rasulullah, seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekongkol melakukan kerjasama, untuk apa? Untuk membunuh seorang mukmin. La akabahumullahu finnar, niscaya Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam neraka. Coba Bu, penduduk bumi serta penduduk langit hiji bersekongkol hanya membunuh seorang mukmin, maka Allah akan memasukkan semuanya ke dalam neraka. Ini luar biasanya nyawa seorang muslim itu, begitu terhormat. Tapi ya, kita saksikan, kita melihat sekarang ini nyawa